pernah tuh Pak Ageng ya lihat satu advertisingnya iklan di Singapura itu, cuman saya lupa tentang apa. Jadi itu modelnya ibu sama ininya asisten rumah tangga itu diwawancara terpisah, ditanya tentang anak yang tinggal bersama dengan mereka. Itu yang saya kaget. Mungkin 8 dari 10 anak itu lebih percaya sama pembantunya, lebih dekat sama pembantunya, dan pembantunya pun lebih tahu kondisi anak-anak itu daripada ibunya, begitu kan. Ada kejadian itu ditanya ya satu pertanyaan itu, kalau kamu lagi tidur tiba-tiba hujan besar, terus ada petir menyambar, suara guntur besar, kamu lari kemana? Dibilang saya lari ke neni itu sebutan buat ini ya, pembantunya itu kan seperti itu. Tapi kalau ibunya ngomong ya lari ke saya, tapi kata pembantunya ya biasanya dia lari ke kamar saya. Lalu meluk saya segala macam. Aduh, ini kan kondisi yang repot ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Iwan. Gimana kabarnya, Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak, silakan duduk. Alhamdulillah. Ustadz. Kalau sehat, alhamdulillah ya. Karena yang paling mahal sehat. Betul. Sehat dan apa lagi nih? Udah punya uang. Sehat dan punya uang itu penting gitu. Betul, saya ada punya. Ini ada agenda konsultasi apa gimana nih? Ya biasa Pak Gang, ini kan agenda rutinan ya. Rutinan. Berkunjung ke sini, sambil juga mungkin ada yang hot kita perlu obrolin tentang anak-anak, tentang guru, begitu. Ini sekarang lagi rame fenomena terkait dengan banyak murid-murid itu apa ya? Sekarang itu udah mulai menurun kepercayaannya kepada orang tua. Ada kasus ya Pak Ageng ya? Ada kasusnya ini. Jadi malah pelariannya tuh ke teman-temannya, ke sosial media. Jadi malah nggak nyaman sama orang tua, gitu. Nah ini gimana nih Ustadz Iwan? Iya, betul yang mumpung lagi ada Ustadz Iwan di sini, jadi saya harus konsultasi nih. Betul Pak Ageng, ini memang yang juga harus diperhatikan oleh guru dan juga orang tua ya. Jadi bukan sekarang-sekarang aja dan bukan cuma 1-2 orang tua ataupun anak-anak kita itu yang mereka kalau udah ngobrol sama orang tua tuh nggak nyaman. Mereka ngerasa kalau sudah kumpul sama orang tua merasa terintimidasi, digurui, gitu kan, dihakimi, diberikan tuntutan terus begitu. Itu memang jadi satu kondisi anak itu memang jadi nggak nyaman, dan kedua jadi tadi akhirnya ada trust issue nih sama orang tua gitu kan, lebih percaya sama siapa macam-macam. Ada yang orang tua curhat bahwa kok anaknya lebih percaya sama guru sih. Itu ada itu. Betul. Jadi kalau sama gurunya lebih nurut katanya. Betul. Misalnya contoh kasus pangkas rambut. Udah disuruh sama orang tuanya, udah dipaksa, nggak mau. Akhirnya minta tolong ke gurunya. Pak, tolong nih suruh cukur rambut, kayaknya kalau sama bapak nurut. Waduh, ini luar biasa. Sama kayak bisa gitu. Buka bisnis sampingan nih para guru nih ya. Barbershop gitu ya. Tapi tetap pangkasnya di luar gitu. Iya betul Pak. Jadi orang tua tuh suka curhat. Kenapa kok anak lebih nurut sama guru daripada sama kita sebagai orang tua? Atau juga mereka merasa lebih, anak-anak nih ya, lebih senang kalau curcolnya ke teman-teman, udah kumpul. Contoh kayak milih sekolah aja mereka lebih ikut teman-temannya nih. Teman ke sekolah A, temannya ke sini gitu kan. Kalau orang tua kan punya planning, punya perencanaan kedepannya gimana, termasuk juga keuangan bagaimana. Tapi anak itu nggak sedikit mereka milih sekolah karena tadi faktor teman begitu ya. Terus yang berikutnya juga, ini sekarang ini ada teman lain, apa itu? Medsos itu. Nah, itu. Banyak anak-anak kita sekarang, namun sekarang udah zaman teknologi ya, zaman IT, anak-anak megang HP, laptop segala macem, di mana-mana WiFi. Dan kayaknya banyak anak-anak kita tuh mereka lebih sering ngobrol di media sosial ketimbang sama orang tua. Dan namanya di medsos kan macam-macam teman-teman itu kan, bukan cuma satu sekolah. Itu mereka seneng itu. Belum lagi juga kalau nonton konten-konten yang sifatnya kayak ya mungkin kayak motivasi, tapi ternyata yang kalau kita lihat ini motivasi yang negatif gitu ya. Misalkan orang tua kamu gini, emang iya tuh orang tua. Jadi ada kayak semacam pengkondisian ya, kalau bahasa kasarnya kayak dihasut begitu ya, supaya kemudian
trust issue sama orang tua, nggak nyaman sama orang tua. Ada beberapa konten-konten itu malah akhirnya kayak menjerumuskan anak-anak kita itu semakin punya trust issue dengan orang tua. Memang itu betul, Pak Ageng. Kondisi beberapa orang tua tuh curhat, anak itu udah kayaknya nggak bisa lagi dijadikan sebagai anak yang bisa nurut sama dia sebagai orang tua. Itu Pak Ageng, betul. Mudah-mudahan di sekolah di sini nggak banyak, kalau ada bisa disegera tangani Pak Ageng. Atau mungkin memang udah fasenya di umur-umur remaja gitu ya? Apa gimana? Ya, kalau secara umur ya, namanya remaja itu kan dia sudah, kalau secara agama sudah akil balik. Kemudian akalnya sudah berfungsi dengan sempurna. Nah, yang ketiga juga anak-anak itu kan dia punya yang namanya pengen diakui, pengen kemudian eksistensinya tuh ada. Aku penting ada loh gitu kan. Kalau secara agama itu dia punya yang namanya Ghorizatul Baqa, punya self defense, ingin diakui. Nah itu muncul gitu kan. Nah sementara kalau dulu ketika zaman-zaman dia SD kan selalu diarahin sama ibu bapaknya, pakai sepatu yang mana, baju yang mana, makan juga gimana, sekolah di mana. Begitu dia kemudian masuk fase remaja, akalnya udah jalan, kemudian juga dia punya keinginan, dia juga pengen diakui eksistensinya, nggak cuman kemudian ya kayak catur di jalan sama orang tuanya. Tadi gitu kan dia ngeliat kok kayaknya ada yang nggak sama nih, nggak match nih keinginan aku sama orang tua. Ada satu faktor tuh yang menyebabkan kemudian banyak anak mengalami kondisi susah percaya sama orang tua seperti itu, Pak Ageng gitu ya. Terus yang kedua juga memang ini masalah yaitu memang komunikasi yang kurang. Kita akui memang banyak orang tua dua-duanya sama-sama sibuk, bapak ibunya sama-sama kerja, begitu ya, pagi-pagi pulang sore, pulang malam, ketemu udah sama-sama capek gitu kan. Anak juga mungkin dia sekarang juga dibekelin gadget gitu kan, atau tontonan TV-TV segala macam begitu. Akhirnya komunikasi jadi miskin, jadi minim, terbatas. Kalaupun ngobrol seringkali sekedarnya dan seringkali miskomunikasi. Dan orang tua juga seringnya menjudgment, menghakimi anak. Akhirnya tadi atas isunya naik lagi. Saya pernah dengar istilah ini Ustadz, over nasihat. Betul, gitu, ya, betul. Jadi udah kebanyakan nasihat akhirnya mental gitu. Betul. Ini orang tua gimana gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah sekarang nih Ustadz nih, gimana caranya orang tua itu mengembalikan lagi kepercayaan itu? Ini yang penting itu memang solusinya gitu ya. Pertama memang orang tua harus bisa mendeteksi ada nggak persoalan trust issue antara dia sama anaknya. Misalnya kalau anak udah jarang ngobrol, kalau ngobrol sama orang tua, anak lebih memperhatikan gadget, matanya ke monitor, HP atau monitor kemudian laptop misalnya begitu ya. Atau kalau udah mulai tadi ya muncul petuah gitu kan, udah dia malah ya mengalihkan pembicaraan, terus kemudian juga dia malah pergi kemana seperti itu. Itu berarti sudah menandakan di sini ada trust issue nih sama orang tua, begitu ya. Apalagi sampai kemudian ya sampai nauzubillah ya, ternyata anak melakukan hal-hal yang dilarang orang tua, misalkan ya dia tahu apa namanya ya nonton film-film yang tidak bermoral, film porno segala macam begitu kan. Ini yang dikhawatirkan berarti sudah trust issue udah parah nih seperti itu. Yang paling penting solusi sekarang gimana? Solusinya yang pertama memang orang tua harus menyadari bahwa anak-anak itu ada fase tumbuh kembang remaja. Yang remaja itu memang cara kita komunikasi dengan anak itu nggak lagi seperti dulu ketika mereka masih SD, apalagi TK begitu kan. Ya kalau SD kan bisa instruksi modelnya. Abang jangan begitu bang, misalkan begitu kakak nggak boleh begitu, nanti gini begitu kan. Nah kalau udah masuk usia remaja itu SMP SMA apalagi baik kuliah ya, itu mereka tuh harus diajak mikir, ya, gitu kan. Nah, misalkan masalah sholat ya, kamu tahu nggak kenapa harus sholat begitu kan? Kita kok kenapa sih harus sholat gitu kan? Dimunculkan why-nya. Why-nya begitu kan? Kenapanya itu sehingga kemudian secara hati dia tenang, secara pemikiran juga puas. Jadi udah nggak bisa lagi main instruksi, apalagi kemudian diancam-ancam kalau nggak sholat gini-gini, udah nggak bisa itu. Karena anak dia sudah bisa mikir sendiri, dia juga mungkin banyak bacaan, banyak ngobrol, banyak nonton, kan konten-konten itu kan macam-macam ya. Dari yang ustadz sampai kemudian penjahat juga ada itu kan. Nah kalau orang tua kemudian dia nggak mengubah gaya komunikasinya, berat.
trust issue tuh anak begitu. Terus yang kedua juga kalau kita ngomong sama anak, apalagi kalau sudah masuk tausiah tadi jangan over. Gitu. Iya, Sayyidina Ali itu mengatakan harus hemat di dalam memberikan tausiah. Karena kalau kita nggak berhemat, tidak efektif ya kalau bahasa komunikasi nggak efektif ngasih tausiah pada anak atau pada siapapun, itu nanti malah menjadi fitnah kepada agama gitu kan. Oh, papa haram, papa nggak boleh gitu kan. Oh, ini panjang banget dan sifatnya juga menghakimi kayak begitu. Jadi kalau kita orang tua nih ngasih omongan ke anak-anak itu harus singkat, padat dan jelas. Dan jangan menghakimi. Harusnya sifatnya adalah kemudian memberikan bujukan, persuasi, ngajak mikir gitu kan. Ingat gak kisah Nabi Ibrahim waktu ada perintah menyembelih putranya Ismail alaihissalam kan? Nabi Ibrahim kan malah bertanya itu kan, ya anakku gitu kan, apa yang harus lakukan begitu kan? Jadi bertanya walaupun sebetulnya Ibrahim tahu bahwa ini perintah Allah dan juga tahu Ismail akan menjawab seperti itu gitu kan. Tapi ini kan sebuah cara yang luar biasa untuk orang tua itu memang ngajak komunikasi itu, memang ngajak mikir, ngajak kemudian paham apa yang dilakukan. Terus yang ketiga ini ya, jadi orang tua itu juga memang harus sinkron antara ucapan sama perbuatan. Ini kan problem nih, Pak Ageng nih, problem nih ya. Betul. Nyuruh anak jadi teladan. Betul, teladan gitu kan. Karena anak, jangankan yang remaja, yang masih SD aja kan suka bisa protes dia gitu bisa kan. menilai. Bisa nilai, misalkan mama kata mama jangan banyak-banyak lama-lama lihat HP, matanya nanti sakit. Mama lihat HP dari tadi. Anak kecil aja udah bisa komplain gitu kan. Betul. Saya punya ponakan baru umur 3 tahun udah bisa komplain tuh ke ibunya. Mama jangan main HP aja, nanti matanya merah lo sakit begitu kan. Nah, apalagi udah remaja. Remaja mungkin dia nggak komplain tapi sikapnya muncul. Orang tuanya bilang jangan kebanyakan main game, main HP segala macam. Dalam hati dia bilang, alah, bapak juga begitu, mama juga begitu. Mungkin dia kalau ngomong langsung nggak berani. Walaupun nanti suatu ketika sudah memuncak, dia ngomong tuh gitu. Berontak. Papa juga begitu, mama juga begitu. Nah ini kan berarti memang ada nggak sinkron nih. Sehingga wajar muncul trust issue dari anak kepada orang tua begitu kan. Dan jangan lupa Allah tuh ngingetin kita, kabur rahmatan indallah antakulu malah taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah pada orang yang ngomong nggak mengucapkan, nggak mengamalkan maksudnya gitu ya. Ini berlaku untuk siapapun, bukan cuma termasuk ke orang tua, bukan cuma mubalik, bukan cuma khotib. Kita ini orang tua juga hati-hati kalau kita memberikan tausiah pada anak, memberikan motivasi, tapi kita sendiri nggak bergerak gitu kan. Nah itu muncul trust issue begitu kan. Bahkan jatuh nanti tuh yang namanya marwah orang tua di hadapan anak. Bisa ngebuat orang tua juga memang harus sadar bahwa ini sudah banyak yang namanya informasi itu kepada anak. Kalau dulu kan paling cuma teman mainnya. Kalau sekarang di sini nih gitu kan. Dia buka medsos, dia nonton tayangan-tayangan, konten-konten, ikut mungkin komunitas di medsos begitu, grup-grup seperti itu begitu kan. Nah, ini orang tua harus sadar, kemudian bisa mengantisipasi. Misalnya abang kalau ikut komunitas ya pilih-pilih yang memberikan semangat, motivasi kayak begitu kan. Dan sekali-kali tanya juga, bang ada grup apa aja sih gitu kan, grup di WA, mungkin di FB atau di segala macam. Jadi biar tahu begitu, karena itu bisa menjadi sumber rujukan buat anak-anak. Nanti dia bandingin tuh antara yang dia dapat dari teman-temannya, komunitasnya dengan apa yang disampaikan ibu bapaknya begitu. Nah kalau ternyata nggak match, dia akan lihat mana yang lebih menguntungkan gitu kan, mana lebih baik. Itu dia mikir begitu. Makanya orang tua harus banyak informasi, banyak wawasan dan juga tadi harus sinkron. Jadi teladan buat anak gitu kan. Kalau sudah begitu, maka anak itu akan percaya. Dan yang terakhir harus bisa bikin nyaman anak. Anak kalau salah itu janganlah dulu dihakimi, tapi ditanya kenapa kamu begitu. Kamu tahu nggak ini nggak boleh begitu kan? Kalau nggak tahu sekarang ayah kasih tahu nih, ini nggak boleh. Karena apa kata agama begini-begini, juga secara misalkan kesehatan apa, ini ada efek gini-gini seperti itu. Jadi jangan dulu menghakimi. Kan yang bikin anak tuh kesel, apa-apa dihakimi, apa-apa disalahin. Ya, ulangan jelek disalahin gitu. Ulangan bagus tanya, "Kamu nyontek ya?" Gitu kan. Begitu. Coba. Kayaknya negatif terus kan. Iya, negatif tinggi mulu gitu kan orang tua ya. Main game mulu ini marahin. Main game mulu gitu kan. Enggak main game dibilang ya, "Tumben enggak main game." Jadi anak serba salah kan. Aku kudu piye gitu kan. Harus gimana aku kalau begini kan. Nah itu orang tua harus bikin suasana itu memang nyaman ya. Kalau udah nyaman, ya maka anak juga dia mau dengar omongan orang tua juga bisa tenang gitu. Karena sudah
percaya, sudah muncul trust-nya. Yang kedua juga dia merasa nyaman. Tadi jangan menghakimi, jangan over nasihat begitu ya. Dan mulai tuh perhatikan teman-temannya. Sekali-kali ajak teman-temannya lah ke rumah gitu kan. Orang tua lihat, orang tua nilai, oh teman-temannya begini dan juga sekali-kali ngobrol dengan teman-temannya biar tahu isi pikiran mereka tuh gimana begitu kan. Nah itu Pak Ageng, jadi memang Masya Allah ini persoalan trust isu anak ke orang tua itu memang lagi tinggi-tingginya. Banyak orang tua tuh yang wah resah gelisah menanti di sini begitu ya. Karena tadi lihat aduh dinasihati nggak bisa. Sama gurunya lebih percaya atau sama temennya gitu kan. Kadang-kadang guru juga nggak didengar karena faktor teman. Atau teman itu bisa teman yang real dunia nyata atau teman yang dumai dunia maya. Kan nggak sedikit tuh anak kabur dari rumah. Betul. Gara-gara diprovokasi sama teman-temannya di rumah. Ke rumah gua aja nih main gitu kan. Pergilah. Itu bukan 1-2 kali banyak tuh anak-anak. Yang mereka lebih percaya kepada teman-teman di dunia maya ketimbang teman di dunia nyata, orang tua maupun guru. Nah itu bagi memang ini tantangan orang tua tuh gede banget. Gini nih Pak Ustadz, gimana kalau sekarang ini yang sampai level ketidakpercayaannya itu udah akut. Ini udah nutup diri gitu ya. Ini apa ya, udah dicoba berbagai cara tapi tetap masih belum mempan. Ya, ini gimana nih? Kalau sudah memang seperti itu butuh konselor ya, butuh mungkin nanti psikolog karena jangan-jangan anak ngalamin trauma ya, ngalamin juga tekanan yang berat. Misalkan orang tua terlalu menuntut kamu harus masuk kampus ini, jurusan ini begitu ya. Atau juga misalkan orang tua bukan cuma menuntut tapi banyak menghakimi juga. Atau juga karena kondisi orang tua di rumah juga ibu bapaknya nggak akur ya, kalau broken home seperti itu nggak nyaman. Akhirnya anak memang lebih memilih menutup diri ketimbang dia ngomong sama orang tua. Ini butuh bantuan ya dari kalangan para ulama ya untuk memberikan tausiah, juga konselor ya, psikolog segala macam untuk kemudian tadi bisa menguraikan benang kusut yang ada di batin si anak tadi. Memang ini kasihan banget ya. Karena dia tuh seperti terperangkap dalam labirin begitu ya, yang dia mau keluar tuh susah begitu. Ya. Karena dia lihat orang tuanya dia nggak percaya. Ke guru juga kayaknya sama ya. Nah, teman-temannya dia juga merasa teman-temannya toksik misalkan, atau dia ngerasa sering dibully sama temannya juga. Mendem sendiri dia. Akhirnya pendem sendiri. Ini kan akhirnya menjadi persoalan anak-anak muda kita sampai ya Masya Allah ya subhanallah sampai bunuh diri atau lari ke narkoba atau akhirnya jadi pribadi yang introvert betul-betul nggak mau terbuka sama orang lain. Bahkan sampai ada sekarang tuh suka nyakitin itu kan. Nyilet-nyilet tangan. Yang sampai kayak bikin barcode gitu. Iya gitu kan, nyilet tangan begitu kan. Ini gimana gitu kan, karena kalau dia lagi stres, depresi, bingung, dia selet-selet tangannya seperti itu. Wah, ini makanya butuh bantuan dari pihak yang ahli untuk kemudian memberikan terapi sama dia. Mungkin juga secara fisiknya juga sarafnya perlu nanti dikendorkan, karena kan tegang itu. Kalau orang sudah mengalami kondisi stres tingkat tinggi itu, saraf-sarafnya tegang. Itu butuh nanti bantuan dari orang yang berkompetensi di bidang kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Itu Pak Ageng itu. Nah, Ustaz, ini sekarang ada nggak tips praktis untuk orang tua, terutama orang tua yang sibuk nih? Betul. Ya, yang ketika berangkat sekolah anaknya masih tidur, ya pulang tidur juga, gitu ya, pulangnya udah tidur juga, gitu. Ya paling ketemunya sama ibunya gitu rumah. Iya, kalau ibunya nggak kerja, ibunya juga. Ibunya kalau nggak kerja, kalau ibunya kerja, nggak pembantu paling ketemunya gitu kan. Atau bahkan jadi lebih percaya sama pembantunya. Iya, itu ya. Bahaya juga itu. Saya pernah tuh Pak Ageng ya lihat satu advertising iklan di Singapura itu, cuman saya lupa tentang apa. Jadi itu modelnya ibu sama asisten rumah tangga itu diwawancara terpisah, ditanya tentang anak yang tinggal bersama dengan mereka. Itu yang saya kaget. Mungkin 8 dari 10 anak itu lebih percaya sama pembantunya, lebih dekat sama pembantunya, dan pembantunya pun lebih tahu kondisi anak-anak itu daripada ibunya begitu kan. Ada kejadian itu ditanya ya satu pertanyaan itu, kalau kamu lagi tidur tiba-tiba hujan besar, terus petir menyambar, suara guntur besar, kamu lari kemana? Dibilang saya lari ke Neni itu sebutan buat ini ya, pembantunya gitu kan seperti itu. Tapi kalau ibunya ngomong ya lari ke saya, tapi kata pembantunya ya biasanya dia lari ke kamar saya, lalu meluk saya segala macam. Aduh ini kan kondisi yang repot ya seperti itu. Nah ini
Maka orang tua ya, oke lah orang tua suka berdalihnya kan saya kerja nyari duit buat anak-anak Pak. Oke, Betul. tapi jangan lupa anak itu bukan cuma butuh uang untuk sekolah, uang buku buat makan, buat beli baju, sepatu segala macam. Tapi anak tuh ada jiwa yang harus kemudian dibasuh dengan kasih sayang, dibasuh dengan iman oleh siapa? Oleh orang tua begitu. Jadi kalau orang tua, terutama bapak mikirnya bahwa ini kan saya nyari uang buat anak saya, ya itu sebetulnya saya bisa katakan no. Anda itu kerja bukan untuk anak, itu dalih saja. Anda tuh kerja sebetulnya Anda sedang ingin mewujudkan eksistensi diri. Bahwa Anda itu bisa sukses, Anda itu kemudian pinter, berhasil. Kalau alasan untuk anak itu nomor 2 atau nomor 3 barangkali begitu ya. Karena kalau misalkan dia bekerja untuk anak, kenapa banyak bapak ketika anaknya bagi rapot nggak mau ambil? Itu kan nggak mau meluangkan waktu. Yang sering ngambil ibunya. Ibu begitu kan. Kenapa kalau anaknya ada pentas sekolah, misalkan acara sekolah, misalkan ya, ada apa misalkan wisuda tahfiz atau apalah gitu kan. Karena bapaknya nggak cuti, misalkan, atau cuma sehari atau 2 hari, lalu datang ke sekolah. Karena gitu, itu pengaruhnya besar. Betul gitu kan. Kalau dia bilang saya cari kerja ini untuk anak, kenapa Anda nggak cuti ketika begitu? Alasannya apa? Kan ada ibunya Pak, ada istri saya begitu. Berarti kalau begitu Anda menunjukkan kerja itu bukan karena untuk anak, tapi karena memang Anda tuh ingin aktualisasi diri, ingin mengejar karir gitu. Ini renungan untuk para ayah. Iya betul gitu kan. Nah, maka bisa berpikir bahwa kalau betul Anda bekerja untuk anak, luangkan waktu dong untuk anak ya. Ketika weekend betul-betul libur ya libur dengan anak. Atau Anda pulang sekolah, pulang kerja gitu kan, masih bisa ketemu dengan anak, ngobrol dong dengan anak. Jangan begitu sampai rumah buka laptop lagi, kerja lagi gitu kan. Karena ada yang belum dikirim email segala macam, atau juga rapat online karena kantornya yang satu di luar negeri gitu kan. Nah kalau begitu Anda bekerja bukan untuk anak, tapi untuk diri Anda sendiri sebetulnya. Anda pengen ada aktualisasi begitu. Jadi pertama luangkan waktu. Luangkan waktu karena waktu itu sangat mahal. Sangat mahal, terutama untuk anak itu sangat berkesan sekali. Yang kedua, ketika ada kumpul dengan anak, maka dengarkan cerita anak. Ya, pancing dia cerita, jangan dihakimi, pancing dia cerita, dan lihat bagaimana kemudian sikap dia ketika bersama dengan Anda sebagai orang tua. Ya kan kelihatan gelagatnya dia ada yang ketika udah dinasihatin apa sih Umi itu tuh begitu saya megang HP gitu megang HP ya begitu kan, seperti itu. Atau misalkan ya macam-macam itu bisa terbaca itu orang tua begitu kan. Itu jadi yang kedua, ketika Anda sudah ada waktu dengan anak, maka betul-betul curahkan fokus perhatian ya kepada anak begitu kan. Lalu yang ketiga adalah ciptakan suasana bahwasanya Anda itu adalah seorang ayah yang punya tanggung jawab kepada anak. Misalnya Pak ngajak sholat berjamaah ke masjid, itu kan ketika puasa bangunkan anak untuk sama-sama sahur gitu kan. Ketika mau berbuka tanya, abang mau buka puasa pakai apa bang gitu kan, atau kita buka puasa di sana yuk, di tempat anu yuk gitu kan. Nah, bapak ayah lihat sana tuh enak loh tempatnya loh gitu kan. Jadi ciptakan suasana untuk ibadah juga untuk anak-anak sehingga itu berkesan betul untuk anak. Dan tadi yang penting juga harus sinkron antara ucapan sama perbuatan kita sebagai keteladanan orang tua. Itu harus perlu teladan karena ada pepatah mengatakan one action louder than thousand words, bahwa satu tindakan itu lebih nyaring daripada 100 kata-kata begitu kan. Nah, ini para bapak, para ibu di sini harus bisa sinkron ucapan dengan perbuatan. Nah, itu kira-kira pegang ya. Dan penting banget juga banyak doa, minta kepada Allah. Berdoa jangan lupa. Iya, agar orang tua, kita sebagai orang tua, anak-anak juga diberikan hidayah terus oleh Allah. Nah, itu. Nih, terakhir nih Ustadz, sebelum Ustadz ke agenda selanjutnya. Sekarang nih pesan untuk para orang tua yang sekarang ini sedang mati-matian berjuang untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya, komunikasi dengan anaknya. Karena memang udah sampai stres juga orang tuanya gitu. Gimana nih pesan Ustadz? Buat para ayah, para bunda ya yang sedang menyaksikan tayangan ini ya, pertama harus banyak melakukan evaluasi diri. Bahwa kalau ada kondisi di mana anak itu sekarang hubungannya renggang dengan orang tua, ada persoalan trust issue, maka berarti ada yang salah dengan kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena anak itu dia cerminan orang tua. Kalau kata pepatah Arab itu, bagaimana bayangan bisa lurus kalau barangnya bengkok gitu kan. Anak tuh bayangan orang tua. Jadi kalau anak mengalami trust issue, berarti orang tua ada persoalan.
Maka harus orang tua evaluasi diri. Lalu kedua, perbaiki apa yang selama ini nggak berjalan. Mungkin komunikasi dengan pasangan, ayah bunda harus juga banyak ngobrol, kebersamaan, kemudian juga luangkan waktu dengan anak ngobrol, curhat. Kalau misalnya ya anak gak satu, anak ada 2, 3, maka harus bisa membagi kasih sayang itu dengan adil di antara mereka. Karena bisa jadi ada anak merasa disisihkan, karena bapaknya atau ibunya lebih fokus pada adiknya masih bayi, atau maaf ya, ada mungkin orang tua tuh Allah uji anaknya satu mengalami sakit ya, misalkan berkebutuhan khusus sehingga butuh perlakuan dan waktu yang lebih banyak. Tapi tetap jangan lupa memperhatikan anak-anak yang lain. Jangan sampai anak-anak merasa kemudian disisihkan dalam kehidupan keluarga begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua, ibunda sekalian juga harus sudah mulai banyak meningkatkan core kompetensi sebagai orang tua. Butuh skill jadi orang tua itu. Harus belajar terus ya. Betul. Jadi nggak cuman ibu-ibu nggak cuman bisa hamil, maka otomatis jadi ibu yang sukses begitu. Kalau cuman bisa menjadi ibu sukses, ya itu kalah sama kambing. Kambing lebih banyak itu anaknya daripada kita. Bapak juga sama. Kalau dianggap bisa kemudian menghamili istrinya, bisa dianggap sukses sebagai bapak kalah sama pejantan kambing begitu kan. Yang dia betinanya banyak bukan cuma satu, anaknya juga banyak begitu kan. Tapi disebut bapak dan ibu sukses itu ketika bisa dekat sama anaknya percaya dengan mereka dan bisa bimbing anak-anaknya. Itu kira-kira begitu, Pak Ageng. Baik. Makasih nih, Ustadz Iwan udah banyak sharing-sharing. Bangga, silakan dilanjutkan. Sudah waktunya sudah ini masuk ini. Baik Pak Ageng, mudah-mudahan kamu lagi. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.